267 ya. Ketikkan dulu. Ya. 67 masalah komputasi menggunakan deret Taylor, yaitu mencari nilai hampiran ya. Mungkin contoh ini hanya satu contoh ya. Caranya sama nanti. Tentukan nilai E eksponensial. Dilihat di matematika 1 ya. Nilai E merupakan nilainya adalah 2,7182 7182 dan seterusnya ya. Di matematika Anda sudah diberikan fungsi eksponensial. Nah, bagaimana kita hampiri ya dengan 4 desimal saja. Nilai E kita menggunakan deret Taylor. Ya. Berarti Anda kenal adalah fungsi eksponensial E pangkat E. Kita gunakan deret Taylor yang sudah diberikan kemarin ya, bahwa ini tidak perlu diuraikan lagi. Anda sudah diberikan, Anda sudah tahu bahwa fungsi eksponensial ya dideretkan di deret Taylor. Berarti di sini deret Maclaurin ya, di X sama dengan 0 ya. A-nya 0, di sekitar 0, maka ketemu 1 ditambah E kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya, ini X pangkat N. Nah, ini dihampiri di sekitar X pangkat N, kemarin sudah diberikan, ditambah sisa Lagrange-nya. Nah, ini sisa Lagrange, yaitu E pangkat C per N. Berarti suku ke N plus 1. Kalau Anda teruskan E pangkat, maka ada C ya, antara 0 sampai E, kemarin sudah diberikan. Untuk sisa Lagrange ini, ini sisa Lagrange-nya, ya, E pangkat C per N plus 1 faktorial dikali X pangkat N plus 1. Nah, ini berarti suku ke N plus 1 dan seterusnya. Dengan Anda cari ada C ya, antara 0 sampai X. Karena akan menghampiri, berarti di sini X-nya 1. Kenapa X-nya 1? Nah, di sini X-nya 1 kita akan menghampiri E pangkat 1. Jadi 1 itu dari sini ya. Ya. E pangkat 1. Jadi X-nya ini 1. Nah, nanti kalau tentukan nilai dari E pangkat 2. Berarti X-nya 2. Tentukan nilai hampiran dari F pangkat 3. Berarti X-nya adalah 3 dan seterusnya. Nah, ini soalnya kita akan mencari nilai E pangkat 1. Berarti X-nya 1 ya. Jadi kita masukkan X-nya 1 ya, berarti F1. Nah, di sini F1 ya. Semua Anda ganti X-nya dengan 1. Ini 1 ya. Di sini 1 ya. Ini adalah 1. Ya. Berarti Anda masukkan, itu fungsinya adalah E pangkat, tidak perlu ditulis satunya, berarti E pangkat 1 ya, atau E. Kemudian kita ini ya, kita pikirkan dulu di sini ya. Berarti kita uraikan di 1, kemudian X-nya diganti 1. Ini 1 kuadrat dibagi 2 faktorial, 1 kuadrat adalah 1 ya, dan seterusnya. 1 pangkat N, 1 dipangkatkan berapapun 1, 1 per N faktorial, ditambah E pangkat C. Ini kita akan mencari E pangkat C, seper N plus 1 faktorial, X-nya 1, 1 pangkat N plus 1 adalah 1. Nah, berarti di sini
C-nya bukan antara 0 sampai X, ini masih bentuk umum. Nah, karena X-nya 1, maka C-nya antara 0 sampai 1. Halo, jelas nggak? Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan mencari besar error hampiran, yaitu sisanya ini. Nah, sisa ini ya, E pangkat C per N plus 1 faktorial. Atau yang ini ya, oh ini masih bentuk umum. Nah, kita akan yang ini, yang terakhir. Berarti ini merupakan sisa Lagrange-nya. Ya, sisa Lagrange untuk X-nya 1, maka E pangkat C N per N plus 1 faktorial. Ini adalah sisa Lagrange-nya dengan C-nya bukan lagi bentuk umum antara 0 sampai X, tapi C-nya antara 0 dan 1. Nah, kita lihat pertidaksamaan di sini. Nah, kita akan mencari C-nya. Berarti lihat pertidaksamaan sini, C-nya pasti kurang dari 1. Berarti karena C-nya kurang dari 1, maka bentuk yang ini Rn1 E pangkat C, saya tulis ulang di sini, karena C-nya kurang dari 1, maka E pangkat C ini per N plus 1 faktorial adalah kurang dari 1 kan, berarti kurang dari E per N faktorial. Dari sini, berarti Rn1, ini tandanya lebih kecil, berarti lebih kecil dari E pangkat 1 per N faktorial. Ini merupakan batas atas dari errornya. Ini merupakan batas atas dari errornya. Jadi yang ini batas atas dari error atau batas atas dari sisa Lagrange. Ya. Jelas bahwa F1 tadi sudah diperoleh. 1, saya ulang lagi di sini, kalau kita perhatikan 1, ya, sini 1, saya tulis ulang lagi, 1/2 faktorial, dan seterusnya, 1/n faktorial, ditambah E pangkat C, saya tulis ulang lagi, ini akan lebih kecil dari 3. Halo, bisa Anda jelaskan kenapa ini 3? Halo? Kenapa ini langsung muncul 3? Halo? Ini merupakan kenapa 3? Halo? Kurang tahu. Paling dia 1 tambah 1 tambah 1 per 2. Sementara kan tambah betul. kecil lagi. Ini semakin kecil terus. Yang Jadi ini, ini jumlahnya berapa? Itu 2. 2 ditambah, ini kan kecil sekali. Iya. Berarti ini mendekati 0 kan? Iya, Pak. Ya. Ini mendekati 0. Maka 2 lebih kan? Iya. Berarti 3 itu didapat dari deret ini. Jelas ya? Udah? Jelas? Kenapa muncul 3? Ya. Sehingga... Izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Monggo. Kalau 2,5 berarti tidak bisa, Pak, karena itu ada bertambahnya lagi sampai kecil-kecil gitu. Ya, yang ini setengah kan? Iya. Berarti 2,5 lebih kan ini. Tapi 2,5 lebih kan ini masih ada plus dan seterusnya kan? Semakin kecil kan? 1/2, 1/3, ini sekian kan? Kalau benar, Pak. Anda deretkan ini pasti ini kurang dari 1. Ini adalah kurang dari 1. Ya ini ya. Jelas nggak? Ini kurang dari 1 kan? Berarti ini lebih kecil dari 3. Jadi 3 itu dari bentuk sebelah kiri. Ya. Ini tidak dijelaskan 3-nya. Udah? Sehingga Rn di sini adalah kurang dari 3 per N plus 1 faktorial. Ya, Rn-nya. Berarti di sini Rn-nya ya kurang dari 3 per N plus 1 faktorial dari bentuk atas. Ya, Rn-nya
dari sini. Nah, karena ini kan EC-nya kan ini kurang. Nah, berarti kurang dari 3 per N faktorial. Nah, Anda pilih. Berarti Anda sembarang. N-nya 8. Nah, atau N-nya sekian. Tapi ini hati-hati harus memenuhi 4 desimal ini. Nah, harus memenuhi 4 desimal. Kalau N-nya katakan 1, berarti tidak terpilih. Ya, berarti kita ambil N-nya 8. Berarti suku ke-8 dari sisa Lagrange, Anda masukkan E-nya tadi ini ya 3, Anda pilih N-nya 8, berarti 9 ya faktorial. Jadi 3 per 9 faktorial. Anda jelas nggak ini? Jadi 9 itu dari mana? Karena dipilih N-nya 8, Anda masukkan ke atas ini. N plus 1 faktorial. 9 faktorial. Lalu Anda hitung, ya pakai Excel atau pakai apa ya. Ini 3 per 3 faktorial ternyata. Nah, ini 0,0,0,0 1 di sini. Ya, kita pilih ini. Jelas ini kurang dari 5. Ya, 0,00001 kurang dari 0,0005. Dan hampiran, ini dulu sebelum kita jelaskan. Jelas nggak yang ini? Yang pilih N sampai dengan 8. Halo? N memang pilih ya sembarang. Ya. Coba kalau Anda pilih N-nya 3, pilih N-nya 0. Kalau Anda atau pilih N-nya 0 berapa di sini? Kan lebih besar dari 3. Ya. Jadi kita ambil lebih baik pilih N-nya ya ini memang sembarang ya. N-nya 7 boleh. Nah, jadi N-nya 8. Nah, kalau N-nya 1 di sini kan harusnya kurang kan desimal itu. Kalau ini kan kalau N-nya 0 misalkan 3 kan. Nah, ya. Berarti ini N-nya 8 ambil ya. Berarti 3 faktorial. Nah, di sini 0, ini hasil hitungan dari 3 per 1 faktorial. Kenapa ini sampai ini? Sebenarnya ini 0,00 sekian ya. Ini diambil 5 desimal dulu. 0nya ada 4, di sini 1. Berarti diambil 5 desimal. Kenapa 5 desimal? Arahnya ke atas 4 desimal. Maka kita bandingkan. Ternyata 0,1 ini lebih kecil dari 0,5. Ya. Boleh nggak ini 4 ya? Boleh. Yang penting ada lebih kecil ini, tanda ini. Ya. Jadi 5 itu hanya pengambilan. Ya. Kenapa ini 0,1? Mungkin Anda pakai Excel 3 per 9 faktorial itu 0,00 kecil sekali ya. Dia ambil sampai pendekatan 5 desimal. Misalkan 0,000 berapa ya? Diambil sampai 5 desimal. Ya, ini maka ambil 5-nya sembarang. Ini hanya untuk menunjukkan lebih kecil. Jadi kalau ini R8 ininya ya boleh aja tanpa ini. Ya, tanpa ini ya. Jadi boleh aja tanpa ini ya. Mungkin kalau bingung ya dihilangkan aja. Berarti R81 9 ini hanya menunjukkan permintaan pertanyaan di atas 4 desimal ya. Jadi hampiran dari E kita tulis ya hampirannya ini saya tulis ulang lagi. Di sini hampirannya 1, yang ini 1, yang ini 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini hanya untuk menghitung aja. Sampai, nah kenapa kok 8? Nah, sampai ini 1/2 faktorial. Halo? Jelas nggak? Nah, kalau sampai N-nya 1 kan sampai sini 1/2 faktorial. Nah, jadi ini sembarang ya. Terserah mau N-nya 9, mau berapa. Yang penting
Anda tunjukkan bahwa nilai ini sangat kecil. Sepertiga faktorial, seperempat faktorial kan mengecil. Nah, kalau stop sampai sini, 1 tambah 1 ditambah setengah, 2,5. Ya, 2,5. Padahal sisa Lagrange kan masih ada di sini, di sebelah sini. Nah, ini stop sampai sini. 1,1/8 faktorial. Nah, 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, berarti tinggal Anda hitung sisanya ini. Nah, ini pasti lebih dari 0,5. Nah, sini Anda hitung ya, setengah per 2 faktorial sampai 1/2 faktorial, nilainya adalah 0,7182. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Ini kan 0,7183 ditambah 2. Berarti ketemu ini. Nah, ingat di mana? Di matematika 1 bahwa E itu adalah 0,7182 dan seterusnya pakai titik-titik kan. Nah, di belakang 3 itu ada 7 kan. Kalau dibulatkan jadi ini 2,7183 ya, di sini ya. Asalnya kayak gini. Sebentar. Nah, Anda ingat lihat di fungsi eksponensial bahwa E adalah 0,7182 ini. Ya, kalau diteruskan ini jadi berulang ini. 0,7182 saya tulis lagi ya yang berulangnya. Berarti 7182. Nah, coba kalau Anda diambil 4 desimal. Nah, 0,7182 tetap atau bertambah kalau belakangnya 7? Tambah. Nah, jadi yang ini kan 2,7183. Nah, ya. Jelas nggak ini? Jelas nggak? Ya. Nah, mungkin di matematika di eksponensial itu di fungsi eksponensial bahwa di matematika 1 dinyatakan dengan ini kan. Nah, ini berulang. Nah, tadi kenapa N-nya 8? Nah, kalau N-nya 1 berarti sampai sini. 0,5 kan di sini. 0,5. Ya. Nah, 1 tambah 1, 2. Kalau N-nya 1 sampai 1/2 faktorial. Nah, itu setengah. Berarti 2,5. 2,5 kan masih jauh pada nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya kan ini. Ya, nilai sebenarnya. 0,718282. Nah, errornya itu masih jauh pada nilai sebenarnya. Maka diambil N-nya 8. Cukup N-nya sampai 8. Maka ini diuraikan. Karena ini sisanya masih ada yang berarti ini. 1/3 faktorial 1/6. Ini 1/24. Masih ada yang berarti. Berarti yang berarti kecuali mungkin setelah 9 faktorial itu kecil sekali. Ternyata kita hitung mulai dari 1/2 faktorial ditambah 1/8 faktorial ketemu 0,7183. Akhirnya nilai pendekatan E-nya adalah sampai 4 desimal adalah 2,7183. Halo, jelas nggak? Pak. Ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Sepertinya belum, Pak. Nggak jelas ya? Ini subbab 67. Nah, nanti yang lainnya caranya demikian. Jadi dikembangkan dulu. Ya. Nah, katakan
katakan cari sinus 8 misalkan. Nah, jika pakai kalkulator kan gampang, sinus 8. Sinus 8 derajat misalkan. Ya, maka Anda kembangkan fungsi dari sinus X-nya. Ya, caranya sama. Ya. Kemudian yang sebab diferensial dan integrasi deret pangkat. Nah, kita perannya, ya, nah ini kita akan menggunakan mencari turunan, kemudian mencari integral dari suatu fungsi di mana fungsinya adalah dideretkan. Mungkin deret pangkat dulu, ya, diberikan deret pangkat, semua kan deret pangkat, deret Taylor, deret Maclaurin, semua deret pangkat. Nah, karena di sini X min A pangkat K, ya, X min A pangkat K, ya. Nah ini koefisiennya dari deret tersebut, ya. Nah, jadi diberikan deret pangkat sigma K bergerak dari 0 sehingga X min A pangkat K. Nah, ingat sisa Lagrange-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, contoh yang ini mungkin untuk 4 desimal sisa Lagrange-nya itu 0,7183. Nah, dengan jari-jarinya R ya tidak sama dengan 0. Maka deret suku-suku diferensial, jadi ini kita turunkan, ini masih bentuk umum penurunannya, berarti kita turunkan, ini ada turunan D, turunkan C pangkat X, C pangkat K, CK, X min A dipangkatkan K. Anda tahu turunan pangkat ini berarti ke depan pangkatnya dikurangi 1. Nah, berarti ini K pangkatnya dikurangi 1, jadi K min 1. Udah, pakai aturan berantai, turunan yang dalam kurung X min A-nya turunannya berapa terhadap X? Halo? Halo? 1. Nah, berarti tidak perlu ditulis di sini. Ya, jangan-jangan nanti di sini bentuknya yang lain ya. Katakan bukan X. Nah, berarti ini pakai aturan pangkat dan pakai aturan berantai dan rumus pangkat. Ini udah diturunkan. Nah, jadi dengan jari-jari konvergensinya R yang saya katakan tadi dan dikatakan fungsi fx dikatakan diferensiabel. Jadi dapat diturunkan pada selang, nah, ini di sekitar A, ya, berarti pusat konvergensinya di A, berarti pada selang A min R, A plus R. Ini adalah syarat dari diferensiabel, bahwa suatu fungsi atau di sini suatu deret dapat diturunkan apabila diferensiabel. Jadi di sini sebenarnya ini berapapun X ya, ini ada kan, ini karena pangkat K ya, berapapun kecuali yang pecahan, kecuali nanti yang pecahan ya, itu ada yang tidak dapat diferensialkan. Mungkin nanti di dalam di dalam ln X ya, di dalam ln X kemarin seperti seper X ya dan seterusnya ya. Ya. Mungkin untuk bahan ke contoh di bawah kita ingat, ini sudah bentuk umum. Saya sudah diberikan E pangkat X, bentuknya ini. Bagaimana kalau E pangkat 2X? Nah, ini tinggal diganti. Ini pakai aturan substitusi, prinsip substitusi. Jadi X-nya diganti dengan 2X. Semua X-nya diganti dengan 2X. Nah, untuk selanjutnya. Ya. Jadi E pangkat 2X, ini itu saya uraikan ya, berarti di sini 4 bentuk umumnya ya, berarti diganti 2X, ini diganti 2X, ini diganti semua dengan 2X. Akhirnya ketemu bentuk ini. Mungkin ini penjelasan dari atas ini ya. Akhirnya ketemu, ya ini kan sama dengan ini.
hanya ditulis ulang. Jadi fx sama dengan f pangkat x adalah ini. Ya, dah. Sekarang yang sin sudah saya berikan, yang cos sudah, yang ini pakai deret Maclaurin kan ini, akhirnya ketemu ini. Nah, ini bisa Anda lakukan 1 dibagi 1 plus X. Ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan ini. Ya, berarti 1 dibagi 1, 1. Nah, kalau pakai deret Maclaurin kan panjang di sini. Harus cari turunannya dulu sampai membentuk suku-sukunya umum. Suku umumnya. Nah, dengan deret kuasa, deret pangkat, ini karena pecahan, ya seperti bagi biasa. 1 dibagi 1 plus X. 1 dibagi 1, ketemu 1. 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali X ini, X min 1. Lalu Anda kurangi, sisanya min X. Min X dibagi 1, min X. Lalu dikalikan lagi, min X dikali 1, min X. Min X dikali X, min X kuadrat. Lalu Anda lakukan dengan pengurangan, berarti tinggal positif X kuadrat. X kuadrat dibagi 1, X kuadrat, lalu dikalikan, ketemu X kuadrat plus X pangkat 3. Lalu kita selesaikan min X kuadrat, min X kuadrat, min X pangkat 3, dibagi 1, min X pangkat 3, dan seterusnya. Ini lebih mudah. Halo, jadi kalau lupa, ya, 1 plus X diekspansikan dengan deret Maclaurin, ya harus sampai turunan ke berapa ini? Turunan keempat. Ya, kita turunkan lagi kan lama. Jadi kecuali ekspansikan 1 plus X ke deret Maclaurin, misalkan. Ya, ini bisa dilakukan dengan cara demikian. Halo, jelas gak? Ini seperti halnya kemarin saya juga ambil contoh seperti ini. Yang 1 per 1 min X. Ya, caranya sama. Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Itu ini untuk diferensial dan integral ya. Karena ada kaitan dengan contoh. Ya. Bagaimana untuk yang ini? 1 plus X kuadrat. 1 plus X kuadrat. Kita uraikan seperti ini. Ya, berarti lebih gampang pakai bagi ini. Kita bagi. Berarti artinya 1 dibagi 1 plus 2X plus X kuadrat. Ya, nggak kebayang pakai deret Maclaurin. Kalau khusus untuk deret kuasa ini dikatakan deret kuasa. Ya, berarti seperti bagi biasa. Ya, 1 dibagi 1, kita balik yang konstantanya di depan, karena akan dilakukan pembagian supaya nggak bingung ya. Di depan dulu 1 bagi 1, 1, lalu Anda kalikan 1 dikali 1, langsung dikalikan aja. 1 dikalikan derajat 2 ini, 1 plus 2X ini, lalu Anda lakukan kurang, satunya habis, berarti tinggal ini. Sekarang yang min 2X dibagi 1, min 2X, lalu Anda kalikan, berarti sampai sini derajat 3, dengan cara yang sama dikurangi, maka ketemu ini. Sekarang baru yang di depannya, 3X kuadrat dibagi 1, 3X kuadrat, lalu dikalikan lagi, sampai ketemu ini, akhirnya ketemu min 4X pangkat 3. Min 4X pangkat 3, dibagi 1 lagi, min 4X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, bentuknya ini sama. Ya. Atau bagaimana kalau yang ini? Nah, kita gunakan pemaktoran. Faktor ya. 1 dibagi 1 plus X kuadrat. Nggak kebayang kalau pakai deret Maclaurin ya. Tadi karena dasarnya ini. 1 plus X, Anda sudah diperoleh yang atas ini. 1 min X, yang genapnya positif. Ya. Berarti 1 min X plus X pangkat 2, min X pangkat 3,
Nah ini yang ini cukup sampai apa? Sampai sini pembagian yang tadi itu. Pak, boleh nggak ini sampai derajatnya 7 ya? Pasti akan ketemu beraturan di sini. Jadi tidak perlu diteruskan karena ini sudah beraturan. 1 dikurangi X plus X pangkat 2 min X pangkat 3. Nah, ini kalau Anda teruskan positif X pangkat 6, negatif X pangkat 5 dan seterusnya. Ya, ini ada tanda positif ya, Anda tambahi. Di sini juga positif. Nah, ya. Berdasarkan deret di atas, yaitu deret 1 plus X, jadi 1 plus X pangkat 2 bisa dikalikan. Nah, kita kalikan, disusun dulu mana yang derajat 1. Nah, 1 kali 1. Ada lagi nggak yang derajat 0? Atau yang konstanta? Ada lagi nggak 1 kali 1 selain ini? Halo? Enggak ada, Kak. Nah, ini habis kan? Berarti hanya 1. Nah, ketemu 1. Sekarang derajat 1. Derajat 1, 1 kali yang ini. Ini berapa? Min X, Pak. Min X. Ada lagi nggak ini? Nah, kalau min X, dikalikan yang depan ini. Ada kan? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, berarti min X. Sekarang derajat 2. Nah, berarti derajat 2. 1 dikali X kuadrat. Nah, ini derajat 2. Ada lagi nggak? Ini X kuadrat. Nah, ini hati-hati, ini ada berapa ini? Ya, 1 kali X kuadrat, 1. Udah. Nah, yang belum, yang ini. Min X kali berapa supaya derajat 2? Min X, Pak. Kali min Min X, X. Berarti ada lagi nggak? X kuadrat sekarang. Masih ada nggak? Dikali berapa? Kali 1, Pak. Nah, kali 1. Berarti ada 3. Ini kalau diteruskan, ini beraturan. Untuk X pangkat 1 ada 2. Untuk X pangkat 2 ada 3. Untuk X pangkat 3 silakan dicek, pasti ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk X pangkat 4, di sini ada positif. Berganti tanda. Ada 4. Dan seterusnya. Ya, berarti di sini 1, ya, 1, min X, jadi min 2X. X pangkat 2 ada 3. 3X pangkat 2. X pangkat 3-nya ada 4. Min X pangkat 3. Kalau diteruskan positif berapa? Kalau diteruskan, saya tanya. 1 suku aja. Kalau dari 1 suku kemudian berapa? Setelah min 4X pangkat 3 berapa? Plus 5X pangkat berapa? Pangkat 4. Dan seterusnya. Ini kan beraturan. Ya, jadi untuk fungsi fx dari 1 per 1 plus X kuadrat, kalau pakai ini panjang juga, ya, apalagi pakai deret maklorin, Anda harus cari turunannya. Karena udah Anda peroleh 1/1 plus X, dijadikan 2 faktor ini tinggal Anda kali-kalikan seperti gambar di seperti yang bawah hasilnya. Nah, berdasarkan ln X sekarang. Kemarin sudah saya berikan bentuknya ini. Bagaimana ln 1 plus X? Anda tinggal ganti X-nya. X-nya diganti dengan X plus 1. Nah, berarti Anda ganti X plus 1. Nah, X-nya Anda ganti dengan 1 plus X. Nah, 1 plus X, ya, min 1. Nah, ini. Kemudian min setengah, X-nya diganti lagi, 1 plus X, ya, min 1 dikuadratkan. Ya. Yang sepertiga juga sama, tinggal Anda ganti, X-nya diganti 1 plus X, min 1 pangkat 3, yang 1/4 juga sama, X-nya Anda ganti. Nah,
Kira-kira yang dalam kurung tinggal apa? Habis nggak satunya? Nah, kita buang dulu. Habis nggak satunya? Yang ini. Habis nggak satunya? Suku yang pertama. Habis, Pak. Nah, suku kedua juga habis satunya. Ini satu. Habis kan? Berarti tinggal variabel X. Nah, berarti ln 1 plus X, deret maklorinya adalah X. Nah, ya, tinggal diselesaikan yang atas. Nah, itu lebih gampang. Karena alasannya berdasarkan ln X sudah diperoleh. Jadi, cara ini cara apa? Ya, cara substitusi. Ya, bentuk-bentuk umumnya sudah diperoleh. Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Halo, jelas. Nah, sekarang baru ke diferensial dan integral. Sangat mudah ya. Jadi penyelesaiannya mungkin tidak jelimet deretnya. Ya. Nah, kita akan mencari turunan dari cos X. Anda tahu turunan cos X adalah negatif sin X. Turunan dari 1 plus 1 plus X, ini pangkatnya dikeataskan, jadi pangkat min 1 Anda turunkan. Turunan eksponensial Anda tahu adalah tetap. Tapi ini dengan menggunakan deret pangkat. Anda cari turunannya. Artinya cos X-nya dideretkan. 1 plus X-nya dideretkan. E pangkat X-nya Anda deretkan. Sudah diperoleh di atas tadi. Nah, jadi berapa turunan cos X? Anda deretkan cos X-nya. Deretnya adalah ini. Kita cek. 1 min X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Yang cos. Yang cos. Nah, yang ini. Sudah diperoleh deretnya. Lalu kita tulis. Nah, sekarang turunan tiap suku. Turunan 1 berapa? Halo? Turunan 1. 0, Pak. Ini 0. Anda turunkan lagi. Turunan X kuadrat berapa? 2x, Pak. 2X. Di bawahnya kan adalah 2 faktorial. Habis nggak? Bisa x, Pak. Berarti negatif. Ini ya, saya tulis lagi. Ini ya, nanti ya. Turunan X pangkat 4. 4X pangkat 3 dibagi 4 faktorial. Turunan X pangkat 6. 6X pangkat 5. Jadi setiap suku Anda turunkan. Nah, kita selesaikan. Ini ada negatifnya dikeluarkan. Negatifnya. Berarti ini ketemu. 2-nya dicoret. 4 faktorial per ini menjadi min ini. Kita coret. Ya. Ini ketemu. Ini adalah bentuk sin. Berarti negatif sin X. Kita cek. X min untuk apa? Untuk yang sin ya, X min X pangkat 3 per 3 faktorial. Untuk yang sin, X min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Itu akhirnya ini merupakan deret dari sin. Jadi turunan cos X adalah min sin X. Ini menggunakan deret pangkat. Jelas nggak? Jadi tiap suku Anda dikembangkan dulu, lalu diturunkan tiap suku. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Sekarang bagaimana turunan 1 per 1 X? Tadi udah diperoleh. Yang mana ya? Yang ini. 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3. Jadi 1 plus X-nya dikembangkan. Ini sudah dikembangkan ke deret maklorin. Lalu Anda turunkan. Turunan 1 adalah 0. Turunan min X adalah min 1. Turunan X kuadrat adalah 2X. Turunan min X pangkat 3 adalah min X pangkat 2. Negatifnya kita keluarkan, hasilnya bentuknya seperti ini. Hasilnya bentuknya seperti ini. Ya. Ini lalu
apa? Ini satu, coba. Tadi sudah diberi. Nah, yang ini. Ya. 1 plus X kuadrat itu 1 dikurangi 2X ditambah 3X kuadrat dikurang 4X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Ini adalah sama dengan ini. Berarti turunannya adalah negatif. Nah, ini merupakan yang dalam kurung ini merupakan deret dari 1 plus X dikuadratkan. Nah, ini kita coba cek dengan turunan biasa. Ya, berarti ini 1 plus X-nya dipangkatkan 1, dikeataskan jadi min 1, pakai aturan pangkat, turunan pangkat berarti negatif, pangkatnya dikurangi 1, berarti min 2, turunan dari 1 plus X, ini menggunakan aturan berantai dan pangkat, yang di dalamnya turunan 1 adalah 0, turunan X adalah 1. Akhirnya ketemu ini. Bentuknya sama. Ya. Halo, jelas nggak? Halo? Itu Jelas. mencari turunan dengan deret pangkat. Anda tahu turunan eksponensial kan tetap. E pangkat X. Tetap. Anda deretkan dulu E pangkat X. Dari atas tadi udah ketemu ini. Saya tulis ulang. Nah, ini adalah deret E pangkat X. Masing-masing kita turunan. Turunan 1 berapa? 0, Pak. Ini 0. Ya. 0. Ya. Turunan suku yang kedua. Turunan X berapa? 1. 1, Pak. Ini 1. Turunan ini. Turunan X kuadrat kan? Oh, sebentar. Oh, ini langsung ya. Turunan X kuadrat berapa ini? 2X. 2X. 2-nya kan dicoret dengan 2 faktorial. Berarti ketemu X di sini. Itu turunan 3X. X pangkat 3 sekarang. Berapa? X kuadrat. X kuadrat. 3 yang di sini Anda coret dengan faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 faktorial. Anda coret jadi 2 faktorial. Dan seterusnya. Kalau kita amati, saya tulis ulang lagi. Ini 1, X kuadrat. Ternyata ini adalah sama, saya bandingkan. Sama nggak dengan yang atas? Coba, yang ini. Saya ambilkan. Ya, kita ambilkan. Sini. Lihat yang di cawang ini. Ini sama nggak bentuknya? Satu ada X, suku kedua, suku ketiga, X kuadrat per 2 faktorial, kan sama. Ini merupakan apa? Eksponensial kan? Berarti ini juga merupakan eksponensial. Kesimpulannya turunan E pangkat X dengan deret itu adalah E pangkat X. Langkah-langkahnya demikian. Ya. Jadi tentukan dengan apa? Menggunakan turunan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Jelas, Pak. Ini di My Classroom sampai sini ya, E pangkat X ya. Tadi saya cek ternyata contoh yang integralnya belum ada. Nanti saya kirimkan ke grup ya untuk yang diulang ya. Sekarang integral dengan deret pangkat. Sama caranya. Berapa integral cos X? Anda pasti tahu negatif sin X. Berapa integral 1 plus X? Pakai substitusi adalah ln 1 plus X. Berapa integral E pangkat X? Yaitu apa? Tetap. Nah, tapi kita lakukan dengan deret pangkat. Jadi yang cos X-nya dideretkan ketemu ini. Jadi semua suku Anda turunkan. Anda integralkan. Integral 1 berapa? Halo, integral 1.
Ini X. Integral X kuadrat. Saya tanya dulu X kuadrat. Sepertiga X pangkat berapa? Pangkat 3. Yang sepertiga tadi gabung 3 kali 2 faktorial. Berarti 3 faktorial. Ya. Nah, yang ini juga sama. Integral dari X pangkat 4 adalah 1/5 X pangkat 5. 1/5-nya gabung dengan 4 faktorial. 5 kali 4 faktorial, 5 faktorial. Ini yang X pangkat 6 jadi 1/7. 7-nya digabung dengan 7 faktorial menjadi ini. Plus dan seterusnya. Nah, bentuk ini merupakan apa? Kita lihat ke atas. Ini adalah sin. Berarti hasilnya adalah sin C. Sin X. Anda jangan lupa, ini integral tak tentu, ada konstantanya. Halo, jelas gak? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang bagaimana integral 1/X? 1 plus X ya. 1/1 plus X. Kita deretkan. Ini kan udah saya berikan. Berapa integral 1? X. Min X integralnya. Min setengah X Kuadrat. Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini berbentuk apa ini? Ini adalah berbentuk deret. Deret dari mana ini? Dari ln 1 plus X. Kita coba. Ln 1 plus X. Ln X min setengah X kuadrat plus 1/3 X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4. Itu adalah ln dari ini. Hasilnya ditambah C. Loh Pak, C-nya boleh nggak di dalam? Boleh. Ini sebenarnya harusnya di dalam karena kita setiap mengintegralkan kan ada C. Nah, ini sebenarnya yang benar itu gini. X ditambah C1 min setengah X kuadrat ditambah C2. Ini ada C-nya lalu digabung akhirnya ketemu C. Ya, karena ini boleh. Yang benar itu yang demikian. Tapi kan panjang. Udah cukup aja terakhir C-nya. Karena akan ketemu C1 ditambah C2 tambah C3 itu konstanta. Maka ini dikatakan konstanta esensial. Nah, akhirnya ketemu hasilnya ini. Ya. Nah, sekarang Anda tahu integral eksponensial adalah tetap E pangkat X. Tapi menggunakan deret, kita deretkan. Integral 1 berapa? X. Integral dari X setengah X kuadrat. Atau pakai faktorial. Ya, setengah, 1/2, 2 faktorial. Begitu pula untuk X pangkat 3. Ya, integralnya adalah yang pangkat 2 ya. Pangkat 2 dulu. Ini 1/3 kan digabung. Ya, 1/3 X pangkat 3. Yang ini X pangkat 3 1/4 digabung 3 faktorialnya, X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini bukan eksponensial. Lihat eksponensial. Eksponensial itu yang ini bentuknya. Ada nilai 1. X ditambah X kuadrat per 2. Lihat, di sini kan udah sama. X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X. Lupa, angka satunya di sini harusnya ada. Nah, ini kan ada 1. Kita pakai trik-trikan. Anda ubah sini. Kita ubah. Jadi, ruas kanan itu 1 dikurangi 1 berapa? 0, Pak. Sama nggak dengan ini? Sama, Pak. Berarti yang 1 paling depan Anda gabung dengan ini. Dalam kurung ini kan. Ini kan eksponensial. E pangkat X. Untuk yang min 1, kita gabung ya, menjadi C min 1. C1 min 1. C
Ini kan konstanta sembarang. Kalau diturunkan kan pasti 0. Kalau dikembalikan. Ini dikatakan C. Nah, jelas nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Berarti yang min satunya itu berarti jadi gabung konstanta gitu, Pak? Ya, Makanya digabung sama dengan C1 min 1. C1. C1 min 1, ini katakan C, konstanta, sembarang. Yang penting jangan variabel X di sini. Nah, ini kan konstanta. Jelas ini? Oh ya, jelas, Pak. Nah, kenapa ini Bapak kok 1 min 1? Karena dari pangkat E kan mulai dari suku ini. Nah, yang ini kan tidak ada satunya. Anda tambah, lalu Anda kurang. Nah, ya, terserah ini apa? Min 1 kan? Lalu gabung. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Di materinya mungkin selesai, ya, hanya sebentar. Mungkin yang ini yang di classroom tidak ada ya, yang ini mungkin saya ganti dengan yang baru, nanti saya kirim ke grup. Sudah cukup? Jadi kita akan ketemu lagi terakhir hari Kamis ya. Mungkin separuh-separuh dengan asisten. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah cukup? Jelas, Pak. Untuk materi UAS-nya mungkin sementara belum ada pengumuman ya. Sementara setelah UTS ya, setelah UTS, jadi yang materi sebelum UTS tidak termasuk UAS sampai deret. Ya, sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Oh iya, mana? Yang mana? Sebelum ditutup, yang mana? Saya izin bertanya untuk materi 4 kan itu tidak habis kan, Pak? Jadi kan berarti masuk materi UAS itu, Pak? Iya. UTS kemarin sampai mana? Ke belakang itu nggak termasuk. Setelah UTS. Berarti 4.4 itu masuk ke dalam EAS nanti? 4.4 apa? Mengenai apa? 4.4. Pokoknya setelah UTS. Sebelum UTS itu tidak, waktu diujikan UTS loh yang itu terakhir. Iya, ETS sampai 4.3, Pak. Oh ya, 4.4 ya masuk berarti kalau jadi mulai 4.4 ya. Iya, baik, Pak. Nah, sampai deret ini selesai. Ya. Sudah cukup? Sepertinya cukup, Pak. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum. Selamat sore.